Mas Riki, ini kan pertama kali ketemu Mas Riki ini sebenarnya kalau nggak salah tuh Juni 2022 kan? Udah setahun lalu berarti ya. Nanya kesibukan Mas Riki itu sebenarnya apa sih Mas? Terus kayak Mas Riki bilang full time investor ya. Tadi itu. Nah, mungkin pengen tahu sih awal kayak full time investor itu sebenarnya kesehariannya ngapain aja sih Mas? Nah kalau normalnya kesehariannya ya tadi kalau misalkan nggak ada syuting gini ya paling nonton TV, baca berita, nanti siang jemput anak lagi gitu kan. Sore ke ruko sebentar ngecek, ya malam sama keluarga lah main lah. Jadi kalau dibilang, katanya ada gini kan, ada orang stigmanya orang, wah kalau di rumah aja bosen, ya kalau nggak punya uang sih bosen ya mas. Yang jelas gini mas, saya satu punya rasa bangga tuh, itu saya pernah suatu hari mas, saya lari pagi gitu ya. Saya lari pagi, kalau mas tahu kan sih Pondok Bambu nih, revolusi gitu ya. Itu orang, saya ngeliat orang macet gitu mas, macet-macetan gitu kan, saya dulu saya gitu, 9 to 5 gitu kan, kerja gitu kan. Kalau misalnya terkait pasar modalnya tuh biasanya kesehariannya apakah kayak sehari-hari itu memang kayak buka laporan keuangan gitu atau sebenarnya justru itu keseharian justru banyak dipakai buat waktu-waktu yang lebih fleksibel gitu mas? Saya gini mas, saya lebih suka malam kalau belajar mas, kalau baca sesuatu ya. Jadi nunggu, ya atau pagi lah nih ya, atau pagi atau malam sekalian. Pagi pas anak sekolah, istri juga lagi ada urusan lain, nah saya belajar gitu. Karena saya nggak suka diganggu mas. Jadi kalau saya lagi fokus nih. Jadi makanya kalau Mas Wadi suka ingah tuh ya gitu ya, kayak si Stockbit nih, saya suka posting 12 malam gitu ya. Oh, oke. Karena saya suka gitu, kesepian, saya ada ide, ada Me time lah ya. Me time-nya gitu kan. Atau misalkan lagi baca berita nih gitu ya, baca berita, terus ada ide, saya tulis gitu mas. Karena malam itu lebih fokus ya mas, lebih enak buat saya gitu. Berarti kalau sebagai full time investor ini kebanyakan waktu memang dihabisin buat hal-hal justru di luar pasar modal ya. Cuma memang kalau lagi ada kayak waktu senggang di malam gitu baru. Karena gini mas, kalau kita terlalu fokus sama pasar modal juga ya sama juga bohong gitu mas. Kita kan sebenarnya kan lifestyle kita mau menikmati mas. Yeah. Jangan sampai nanti terganggu lah psikologisnya mas. Karena orang gini, orang nih somehow ngakunya sih investor tapi kayak lu punya engage mas sama pasar mas. Lu bayangin ya pagi-pagi jam 9 pagi buka pantengin sampai sore gitu kan. Bahkan ya kayak lu nggak ada waktu lagi mas gitu kan. Ya ngapain mas gitu. Jadi mendingan kita ya udah pasar mau gimana juga. Emang kita bisa gerakin pasar enggak mas? Dilihatin juga akan naik kan mas. Berarti idenya jadi full time investor itu justru dapat waktu yang fleksibel dan gak ada keterikatan lah ya. Betul mas. Pasar modal sendiri. Betul. Oke, ini lanjut. Pengen tahu awal mula Mas Riki investasi nih mas. Kan mulai itu kalau nggak salah tahun 2003 ya. Sebenarnya waktu itu tuh yang memotivasi Mas Riki buat akhirnya terjun di pasar modal tuh apa sih mas? Kayak apakah sama kayak saya nih sama yang lain mungkin FOMO gitu ya, ikut-ikutan teman atau mungkin ada hal lain nih mas? Ya, sebenarnya gini mas, ini agak panjang nih mas ke belakang ya. Jadi saya dulu papa saya kan sering ngajak saya ke seminar mas, seminar kepribadian, seminar bisnis gitu ya. Beberapa kali mereka rekomendasi buku masalah keuangan, bisnis gitu ya. Itu buku yang saya waktu itu suka banget baca ya mas. Kalau mas tahu namanya Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad gitu ya, sama Cash Flow Quadrant gitu kan. Jadi bagaimana mereka menerangkan orang tua kaya dan orang tua miskin gitu ya. Kebetulan mirip kayak saya mas. Ibu saya tuh orang yang sangat-sangat kolot, bapak saya orang yang modern gitu. Jadi saya dididik oleh dua bentukan yang beda nih mas. Nah terus saya baca Cash Flow Quadrant juga kan, disitu terangin bahwa kalau lo mau cari uang, ya lo mesti cari uang yang kuadran yang kanan nih. Investor atau jadi business owner gitu kan. Nah jadi saya baca, saya berulang kali mas, baca itu mungkin 5-10 kali ada kali ya mas, saya baca. Terus pas kuliah juga saya waktu itu sempet waktu ada workshop mas, jadi waktu saya mau skripsi kan wajib workshop. Karena saya baca buku itu mas, ada workshopnya, saya tertarik nih mas, saya ambil tuh workshopnya gitu kan. Nah, itu belum ngerti mas, belum ngerti, cuman kerjanya baca koran, oh saham ini, nggak ngerti, nama doang. Nah satu waktu 2003 tuh saya ketemu teman lama saya mas, itu kerja pertama saya lah gitu ya. Bukan kerja di pasar modal sih mas waktu itu, masih kerja di kantor gitu ya, kantoran. Terus dia ngajakin nih mas main saham, main yuk gitu kan. Bahasa waktu itu masih main mas, main saham yuk gitu kan. Bukan, main saham yuk. Dan waktu itu emang bener-bener main mas. Jadi waktu itu saya 2003 itu saya inget banget mas, saya buka tahun 2003, saya waktu itu bingung mas buka. Karena setiap sekuritas yang saya hubungi ya mas, begitu mau buka berapa, aduh itu rasanya mas kayak mau runtuh mas. Bahwa itu kalau buka rekening kan 50 juta mas, 25, 50, bahkan broker yang saya pakai mas dulu itu kalau buka 100 mas.
Jadi waduh gila, ini cuma uang itu cuma ada 2,7 mas. Saya ingat banget tuh BCA saya 2,7 mas. Nah waktu pas workshop itu mas, saya sempat datang ke BEJ mas. Saya waktu inget banget mas, saya ngambil flyer. Itu penyelamat saya ya mas. Itu flyer masih simpen di tas mas. Saya buka lagi, saya ambil flyernya mas. Saya datangin waktu itu saudara saya mas. Saya datangin di Kuningan, di Imperium, tahulah namanya. Saya datang masuk mas, buka rekening, itu minimal 2 juta mas dia boleh. Oh, oke. Minimal 2 juta. Boleh 2 juta. Datang, buka rekening mas. Itu masih, ini mas, kita masih ngisinya nggak kayak sekarang kan. Ya. Tanda tangan, bayangin mas, materainya 5 gitu kan. Zaman itu kan materai, kita buka 2 juta mas, materai 30.000 sendiri gitu kan. Ngisi satu-satu gitu mas. Terus saking malunya mas, itu formnya saya balikin. Nanti customer service ngomong itu, Pak, Bapak mau store berapa? Nanti saya store deh. Pokoknya nanti saya store, saya kasih bukti rekeningnya gitu kan, bukti store aja gitu kan. Saya ke bawah, saya store mas, saya balikin ke customer service mas, saya kabur langsung mas. Lari mas, saking malunya. Malu cuma 2 juta ya? Di saat yang lain minimal 50 gitu. Karena stigma gini mas, 2003 itu mas, saham itu stigmanya orang kaya. Iya. Wah itu belum ada yang retail mas. Saham itu memang investasinya orang kaya mas, stigmanya gitu mas. Kalau lo mau investasi saham ya lo cuma buat orang-orang tertentu aja mas, kalangan tertentu gitu kan. Itu masih main mas, main saham lah gitu ya. Awal-awal main saham, main nggak bener lah. Main bakbuk kayak sama temen trading gitu. Ya, Ini mending trading mas, judi mas. Aduh. Kalau mas tahu itu saham tuh bisa 5 mas. Iya. Bisa 5, bahkan bisa 1. Jadi kadang-kadang saya pernah inget mas, saya beli saham 5, jual 10, bagger mas. Dulu 5, kelipatan 5 mas. Jadi 5, 10, 15. 5 rupiah ya? 5 rupiah. 5 rupiah tuh kelipatan 5 mas. Jadi 5, 10, 15. Jadi naik 1 tik aja bagger mas. Dulu tuh. Jadi gimana nggak judi gitu mas. Iya. Nah itu awal mulanya mas, gitu. Awal mula terjun ke saham gitu ya. Udah ada basic investasi, udah mas. Tapi karena waktu itu temen ngajakinnya begitu mas. Dan dulu juga temen tuh quote unquote bekas tangan kanannya maker lah mas. Jadi dia ngajak mainnya tuh, ajak mainnya gitu-gitu gitu kan. Kalau dibilang saya kenal maker sebenarnya udah lama, cuma itu cuman ngobrol-ngobrol gitu aja gitu mas. Nah itu awal mulanya sih mas, 2003 gitu. Oke, awal masuk berarti udah jalur koboi itu ya mas? Jalur koboi. Sekarang kan enak mas. Kalau sekarang kan buka rekening 100.000 aja bisa. Bisa. Stokbit berapa buka rekening? Stokbit bahkan nggak ada minimum top up. Animal. Nggak perlu ke kantor. Iya. Rekening dengan kantor kan? Iya. 100.000 mas. 2003 BI aja masih BJ tuh ya mas? Masih BJ. Dan satu lot masih 500. Dan belum ada online trading loh itu mas. Belum ada trading? Belum ada online trading, belum ada apps, belum banyak apps. Jadi kalau kita... online trading tuh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau kita mau order tuh by phone. Iya. 2 pilihannya, by phone atau kita ke galeri. Oke. Nah, kita nggak mau galeri juga malu mas, uang berapa ke galeri kan? Berarti 2003 tuh sambil kerja ya mas ya? Sambil kerja. Kalau mulai buat akhirnya mutusin kayak bisa nih pasar modal buat full time nih gitu. Akhirnya lepas itu tahun berapa? Nah, jadi waktu itu saya makin berasa bahwa saya capek. Capek mas. Jadi kalau mas rasain, makanya saya sering ngomong ke publik kan gitu. Emang lu nggak capek di main market? Lu pagi-pagi ngeliat, lu berharap Dow Jones positif supaya market tuh naik gitu kan, saham lu naik gitu kan. Taunya nggak sesuai harapan, lu pikir-pikiran lagi, kan capek gitu loh mas. Iya. Jadi orang itu jangan sampai moodnya kebawa sama market lah gitu ya. Nah jadi saya waktu itu kerjaan makin sibuk nih mas. Kerjaan udah mulai sibuk, jadi saya pikir udah capek juga nih. Dan saya juga udah mulai pisah sama teman saya itu mas. Bisa kerja gitu kan, jadi nggak terganggu lagi hal gitu lah gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang, udahlah. Waktu itu saya pindah akun tuh mas, dari yang 2 juta, karena uang udah naik tuh mas. Nah saya buka ke situ gitu kan, akhirnya saya mulai itu mas. Belum full investasi mas, masih semi investasi mas. Jadi mulai main agak panjang nih mas. Main agak panjang, main 2 bulan, 3 bulan, kadang 6 bulan gitu kan. Saya ingat banget tuh, sahamnya saya itu yang saham awal-awal itu yang saya mulai agak panjang tuh saya beli Bumi gitu mas. Harga 300 waktu itu mas. Tahun berapa tuh mas? 2003, 2004 lah. Oh oke. 2004 lah waktu itu. Saya lupa, pokoknya 300-400 lah mas. Tahun itu berarti belum ada cerita buruk Bumi itu ya? Oh lagi hype mas, lagi booming-boomingnya karena waktu itu kan 2002 kan diambil alih KPC sama Rutin kan. Iya betul. Itu dari 50 naik ke 500 waktu itu mas. Jadi orang tuh udah wah itu luar biasa kenaikannya gitu kan. Saya beli itu, saya simpan, mulai dapat bagger gitu mas. Oh, enak juga gitu ya. Maksudnya kita nggak usah capek, nggak usah pusing mikirin gitu kan. Bahkan waktu itu ada kejadian, kalau mas tahu ada kejadian bom BEJ waktu itu mas. Kita nggak panik, saya nggak panik mas, ya udah turun aja, udah tadi baik lagi gitu kan, udah. Jadi ngerasa bahwa enak ya investasi gitu mas.
Mulai tuh mas, saya intens investasi gitu kan. Waktu awal saya mau invest mas, itu saya bikin list tuh mas, impian saya mas, kalau mas tahu mas, saya bikin kertas gini mas. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa mas. Nanti saya bilang, nomor 1, saya mau financial freedom mas. Tapi sebenarnya ada lagi sih mas, itu yang utama tuh, yang very urgent buat saya mas. Karena waktu itu sebenarnya saya main saham ditentang orang tua mas. Oh oke. Saya tentang orang tua. Soal itu orang tua saya ngomong gini, lu ngapain sih main saham? Udah lu sekolah aja yang bener deh. Lu sekolah yang bener, lu kerja jadi PNS deh yang bener. Yeah. Itu orang tua saya mas, ibu saya tuh kayak gitu mas. Kayak mostly orang tua kayak gitu ya? Nah, stigma negatif kan. Betul. Nomor 1 mas, yang paling urgent sih adalah, saya tulis waktu itu, make them proud of me. Saya mau mereka berkata, gue bangga sama lo. 1 mas. Yeah. Nomor 2 ya sekalian tuh, financial freedom lah, menikah, umur berapa. Mas tahu mas, saya penulis kan mas, menuju tempat pertama. Yeah. Itu sama kayak saya tulis mas, impian saya mas, 2003 Oke, mas. ada di list itu ya? Dan tahunnya sama mas. Oh, oke. Saya punya 1 miliar umur 30 mas. Dan itu kejadian umur 30. 29 lebih dikit mas. Betul. Jadi imagine mas, itu saya tulis mas, nggak ada yang meleset mas. Artinya sampai waktu time limit aja mas, itu mirip-mirip mas. Saya nikah umur berapa mas, saya pensiun umur berapa mas, itu ada gitu mas. Jadi, karena saham ini kan fluctuate, umur jangka panjang mas. Saya ngerasain tuh mas, apa yang saya tulis tuh mas, itu membantu saya 2008 mas. 2008 krisis, saya hampir berhenti dari bursa mas. Hampir saya berhenti. Karena waktu itu saya lagi punya karir lagi bagus-bagusnya mas. Kerja. Jadi saya waktu itu 2008 itu saya punya karir di bank. Lagi bagus-bagusnya. Saya waktu itu udah sampai level area head mas. Gitu. Jadi saya waktu pas krisis itu saya punya pilihan. Gue mau berkarir, apa gue pasar modal. Jadi saya pikir-pikir, gila gue kalau pasar kayak gini, gue pusing juga nih market kayak gini gitu kan. Tahu mas, yang saya lihat mas, itu susah saya mas. Oh gue belum nyampe. Gue nggak boleh berhenti. Mas tahu, teman yang baik adalah impian mas sendiri mas. Yang lain-lain mah mana ada mas. Ninggalin jadi semua. motivasi justru ya mas ya. Akhirnya tetap bisa lewatin krisis. Itu krisis pertama berarti ya mas Riki ya? Sebenarnya krisis kedua mas. Karena pertama itu 2005. Cuma itu medium crisis. Oh. Kalau waktu itu mas ingat 2005 itu harga batu bara itu naik dari 5 sampai 30. Harga bensin naik dari 5 sampai 40 mas. Waktu itu BBM naik, suku bunga naik tinggi banget mas. Tinggi banget. Waktu itu sempet rush mas. Rush di reksadana. Oh. Jadi mutual fund itu muncul ke Indonesia mas, rame-rame 2001-2002. Saya ingat banget tuh mas, saya datang ke Schroeder waktu itu, minta dia punya prospektus kan. Rame, makin rame mas. Terutama waktu itu bond fund. Jadi orang itu salah jualan sih mas marketingnya. Dia bilang bahwa ini fixed income. Nah naik bond kan tetap aja kalau suku bunga naik. Nah waktu itu pas 2005 mas, karena suku bunga naik, bond jatuh mas. Itu krisis mas. Redemption besar-besaran mas. Sampai waktu itu saya kerja di grupnya Pak Hairul Tanjung. Sampai dia turun ke bawah mas. Dia suntik modal 300 miliar waktu itu saya ingat banget. 300 miliar berapa lah. Untuk menahan redemption waktu itu mas. Iya. Itu medium crisis 2005. Tapi itu ya nggak lama sih mas. Nggak lama lah. Yang agak parah 2008 mas. Itu saya sampai merinding nih mas. Kaki sampai merinding. Karena saya waktu itu lihat Bloomberg tuh mas. Lihat Bloomberg, lihat Reuters mas. Kan saya di bank itu kan, di Treasury kan lihat tuh mas. Iya. Gitu kan. Itu tuh merinding mas. Yang paling merinding tuh lihat orang-orang frustasi mas, nasabah tuh kehilangan uang. Tempat saya kan bank asing mas, jadi ngeluarin jual produk offshore ya mas. Lehman Brothers punya bond, ada yang megang mas, waktu itu customer saya mas. Gila mas. Terus saya merinding mas. Sampai saya waktu itu, aset saya tumbuh banyak waktu itu mas, dari 2,7, 2008 itu 150 bagger ada kali mas. Lebih. Turun hampir 40% lah, turun lah. Total porto? Iya. Saya ingat banget, sebelum krisis itu saya megang satu saham namanya Inco. Saya beli dari mulai harga 10.000, turun 8.000, turun 7.000, turun 6.000, saya average terus mas. Average terus, sampai satu titik saya nyerah mas. Saya nyerah dan waktu itu saya cut loss itu di 4.000-an something lah mas. 4.000 something mas, saya diem waktu itu mas, nggak ngapa-ngapain. Saya diem, saya mikir-mikir gila gue kayak gini amat ya. Kalau saya dibilang buruk enggak mas, karena portofolio tumbuh kan, cemerlang nggak cemerlang gitu kan. Cuman waktu itu ngerasain kayak runtuh aja mas. Dan di sekeliling liatnya juga udah pada pesimis gitu ya. Pesimis. Tapi itu akhirnya jadi pelajaran mas. When there's a blood outside,
there is a opportunity mas. Waktu itu saya jatuh mas, saya cuma lihat lagi itu saya mas, saya mas. Ya gua nggak bisa lah, papa saya selalu bilang sama saya mas, jangan pernah jadi pecundang. Finish what you start. Itu udah di buku semua ada mas. Dan saya waktu itu bilang, oke. Gua jalanin lagi, gua start lagi dari situ mas. Gua decision, gua prepare semua mas, belajar lagi mas. Ini fase belajar lagi mas. Sebenarnya bisnis itu fase belajar mas. Fase kita belajar buat nanti lagi mas. Kalau sampai kejadian lagi kita tahu mesti ngapain mas. Saya cuma bilang, oke. Yang namanya krisis itu ada dua, persepsi mas. Buruk atau baik, tergantung kita ngeliat ya mas. Baik artinya ada opportunity mas itu mas, yang kita bisa pakai. Dan terbukti mas, 3 tahun kemudian, itu saya sampai yang saya bilang, saya terminal pertama mas. Dan saya pensiun kerja mas. Abis krisis. Oke, berarti di tahun 2011? Berarti pas mutusin buat... Itu saya 29 tahun tuh mas. 29 tahun? Orang pensiun umur 40 ya? Saya pensiun umur 29 mas. Bahkan 50 aja masih ada yang ngantor ya, masih ada mas. Itu cukup menarik tuh mas, berarti 2011 mutusin buat full time. Mungkin dari value yang dipunya 1M itu ya, dengan modal 1M pertama itu ya? Kan kalau sekarang mungkin kelihatannya 1M oke lah ya, cuman seberapa yakin tuh mas saat itu modal segitu nih bisa nih gitu? Ada gini mas, yang namanya manusia itu kalau nggak kepepet, lu nggak jalan mas. Kalau lu selalu jalan nyaman, lu akan berjalan situ aja gitu kan. Sama lah gini lah, orang mas sering dengar lah, gue kepengen nggak mau nih, gue mesti keluar dari kantor nih gitu kan, tapi gue belum tahu mau ngapain nih gitu kan. Atau misalkan nanti, oke deh gue kumpulin modal dulu deh, ntar baru kalau udah kumpulin modal baru usaha, gue kerja dulu deh. Nanti udah punya modal mas, belum tentu usaha mas. Karena it's about decision mas, it's about kepepet mas. Kalau lu kepepet otak muter mas. Nah sekarang ini kan Mas Diki banyak dikenal tuh lebih ke investor yang suka ngasih jargon lah, find the story, find the why gitu. Ya kan, di stream, di mentor baik pun juga sama tuh, yang selalu disuarakan sama Mas Diki itu kan. Boleh tau nggak sih mas sebenarnya makna di balik itu tuh apa gitu? Gini, ini sebenarnya saya punya pengamatan pribadi ya mas. Karena setiap saya menemukan saham bagus loh mas yang naik nih mas ya, saya selalu perhatiin nih. Saya itu belum masuk mas, tapi saya perhatiin aja. Setiap ada saham naik itu pasti ada cerita di belakangnya mas. Nggak mungkin saham naik itu ada cuma naik doang mas, nggak ada. Saham naik itu pasti ada yang melandasi. Apa sih yang melandasi gitu kan? Misalkan contoh nih ya, saham apa kira-kira mas? Wins sekarang ya. Kenapa sih Wins ramai mas sekarang? Kan story-nya apa mas? Story-nya pengaboran banyak, demand banyak, kapalnya nggak ada. Itu story-nya mas. Semakin kuat story ya mas, semakin kuat naiknya. Makanya kenapa saya bilang, lu cari deh story-nya. Karena itu yang akan membawa lu saham naik. Contoh mas, flashback ke belakang nih ya. 2002, kalau masih ingat dulu ada namanya orang kalau nggak ngerokok nggak gaya mas. Itu awal-awal mile laku tuh mas. Oke. Export lo harus ngerokok mas. Makanya waktu itu saham Sampurna gila-gilaan lah itu mas. Gila-gilaan kan, itu kenceng banget tuh mas. Next 2003 juga sama tuh. Ada story bahwa dulu Cina kan lagi bangun gede-gedean mas. Makanya batu bara naik gila-gilaan gitu mas. Jadi story-nya waktu itu Cina nyedot semua energi dari luar mas karena dia mau ngebangun. Ini Cina sekarang itu mas, itu dibangun dari 2002, 2001 mas. Dia bangun gede-gedean mas. Sedot semua tuh mas, energi mas. Makanya waktu itu batu bara naik dari $5 mas sampai 150 mas. Itu story-nya. Bumi naik dari 50 sampai 8.000 mas. PTBA waktu itu naik dari, saya ingat banget PTBA itu naik dari 550, 600 ya. Itu sampai 15 ribuan. Inco dari 8.000 sampai 400.000 itu mas. Jadi benar-benar waktu itu ada story ngegerakin semua nih mas. Terus ada lagi tuh mas, 2005 kalau masih ingat dulu ada story di mana nelpon murah mas, pakai CDMA. Oke. Itu saham telekomunikasi mas, itu naik. Jadi selalu ada aja mas. Kayak 14 pemilu Jokowi menang, karya naik gitu kan. Properti 2011, kenapa naik? Ada tuh mas ceritanya mas 2011. Karena waktu itu EJOP dinaikin gila-gilaan, buat nambahin pajak kan, makanya harga properti naik gila-gilaan kan. Jadi kalau lo milih saham mas, sebenarnya as simple as that mas. Tapi bukan jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke. Jadi maksudnya lo tarik dulu nih, apa nih yang jadi story-nya, baru lo lihat nih mas, apa
laporan keuangannya, baru lihat punya nih perusahaan bagus gak sih gitu loh, baru begitu. Gitu loh. Oke, berarti secara proses mungkin yang Mas Diki lakukan tuh lebih ke kayak mungkin orang bilang secara top down analysis lah ya, jadi ngeliatin kondisi ekonomi, ngeliatin sektor yang mungkin menarik, kan, terus baru pilih winner stocknya gitu ya. Betul, kalau Mas inget deh, saya pernah nulis Stockbit tuh Mas tahun 2020. Jadi saya tergugah untuk waktu pas krisis Covid tuh Mas, saya tergugah untuk nulis Stockbit. Sampai saya bikin diary Mas, inget gak Mas, diary Covid. Jadi saya bikin perjalanan Covid dari mulai nanti Central Bank bakal stimulus gitu kan. Betul. Itu kan sampai sekarang ini kejadian semua nih Mas gitu kan ya. Itu sebenarnya pakem sih Mas. Itu sebenarnya pelajaran yang ditarik dari kita berjalan dari bursa sih Mas. Jadi itu sebenarnya itu berulang aja Mas. Ada polanya juga ya? Ada polanya juga. Kenapa saya bilang nanti call bakal booming. Bahkan saya waktu bilang sama Tom, saya sampai saya bilang sama Tom, lu tunggu aja call bakal 500. Oil bakal above 100 Mas. Itu lagi minus Mas waktu itu. Oil lagi minus 20 Mas. Saya waktu bilang sama Tom, lu siap-siap nanti oil bakal 100. Mungkin yang ngetawain banyak kali Mas. Ini orang bego kali katanya. Ngomong begini, lagi begini. Ya, lu ngomong saat di bawah pesimis gitu kan. Ya kalau gua kan ngata di balik ini ada apa ntar di sana Mas gitu kan. Iya. Ya artinya ya gue winner ya lu loser Mas kan gitu. Justru ngeliat tuh waktu saat orang pesimis, bener sih kayak... Kan harus begitu Mas, harus begitu. Kalau lu beli saham udah di atas Mas, lu kebagian tulang doang Mas. Iya dong. Iya bener, keuntungannya juga nggak bakal maksimal ya Mas ya? Mas, waktu oil minus 20 Mas, orang bilang kiamat Mas. Artinya oil nggak bakal kepake lagi, oil nggak bakal begini, oil tuh udah usang lah, energi terbarukan bla bla. Sekarang Mas, oil kurang Mas, supply nggak ada. Berarti kalau misalnya aku boleh tahu nih Mas, kayak ngeliatin story-story kayak gitu, biasanya resource-nya dari mana sih Mas Diki? Semua Mas, semua portal saya ini Mas. Semua portal saya ubek-ubek. Yang paling aman tau nggak Mas, sebenarnya gini, yang paling aman tuh saya di Twitter aja Mas. Di Twitter saya follow kayak, karena gini Mas, kalau kita buka Bloomberg tuh kan, misalnya kita Bloomberg nih, atau buka CNBC ya, kita mesti buka masing-masing Mas. Kalau kita di Twitter kan tinggal follow aja Bloomberg, Twitter, nanti kan tinggal keluar semua tuh Mas, gitu kan. Nanti dari situ Mas, kalau kita udah lama-lama udah sering baca itu Mas, nanti kan jalan tuh Mas. Nanti link kemana. Yang disodorin pun memang yang serupa lah ya. Tinggal, oke, bagus kan nih, bagus, follow lagi. Lama-lama source-nya banyak Mas. Justru investor sekarang lebih diuntungkan lah ya Mas ya. Harusnya enak Mas. Oke, ini balik lagi ke story deh Mas. Kalau ngomongin story kan beberapa tadi itu kan kita bisa bilang ya ada kondisi di mana lagging gitu ya. Mungkin beberapa stok yang Mas Diki prediksi bakal jadi winner stock pun di saat itu Mas Diki temuin secara laporan keuangan dan rasio mungkin nggak menarik gitu. Iya. Nah itu justru ngelihat dia sebagai winner stock apa sebenarnya indikasinya Mas? Kita lihat story Mas. Mungkin ada dua yang bisa diceritain nih Mas. Contoh nih, waktu awal saya sama Mas Riza nemuin story masalah kapal kontainer. Awal itu saya nggak beli Samudra Mas. Awalnya saya beli Temas. Waktu saya beli Temas, Mas Riza waktu itu beli Samudra. Dengan alasan masing-masing lah. Okay. Dia alasannya karena nggak beli Temas karena gue nggak suka profil utangnya Mas, dia bilang gitu. Saya waktu itu berpikir bahwa ya kalau namanya lagi begini, kalau siklus lagi main, siapapun pasti kena semua gitu kan. Dan saya punya kenangan buruk sama Samudra waktu itu Mas, waktu itu sempet transfer pricing waktu itu, dia ada transfer pricing waktu itu. Indikasi ya Mas. Yeah. Saya waktu itu beli itu. Satu hal lagi Mas, kenapa saya buat Temas Mas? Waktu itu masih rugi. Tapi Mas, di siklus sebelumnya Mas, itu dia champion Mas. Rally-nya panjang Mas. Jadi waktu kita kan, kalau kita flashback ke belakang nih Mas, kita inget nih. Oh siklus kemarin siapa yang kenceng nih? Oh oke. Siklus kemarin siapa yang kenceng nih gitu kan? Itu juga kenapa waktu Covid Mas, awal Covid, waktu saya beli saham batubara Mas, saya bukan beli yang bagus-bagus dulu Mas. Saya beli Indi dulu Mas. Mas inget Claire nggak? Claire dulu Indi 2017. Karena saham yang naik dulu atau Mas yang paling kenceng adalah saham-saham kayak gitu Mas. Bukan yang bagus-bagus dulu. Jadi saya waktu beli Temas Mas. Karena waktu sebelumnya juga siklus sebelumnya Temas luar biasa Mas, champion. Buat beggar Mas. And this time terbukti lagi Mas. Kedua tadi Indi Mas. Siklus 2017 masih inget, Claire dari 120 sampai 5.000. This time dari 300 sampai 4.000. Jadi kita mesti ingat loh Mas, kita punya perjalanan. Gue dulu ngapain aja sih? Gue pernah ingat apa sih gitu. Jadi bisa kepake deh Mas next time gitu kan. Jadi waktu krisis kemarin beli masa Indi Mas.
Yang kedua, kenapa saya beli Bayern Mas? Karena saya ingat waktu pas siklus kemarin Bayern Mas itu luar biasa Mas. Siklusnya waktu siklus kemarin dia champion nomor 1 Mas, paling efisien, paling kencang waktu lari ya Mas. This time terbukti lagi Mas. Jadi story repeat itself sebenarnya Mas. Story itu berulang. Nah, berarti kalau buat gaya investasi kayak Mas Riki ini sebenarnya untuk ngeliat laporan keuangan dan rasio keuangan itu penting nggak sih Mas? Penting, tapi belakangan Mas. Oke. Sebenarnya cuma lihat gini Mas, minimal tidak ada pilot, tidak ada macam-macamnya. Kalau namanya utang Mas, yang namanya saham-saham kayak cyclical ya Mas, udah pasti kalau lagi siklus lagi buruk, lagi downturn ya Mas ya, itu pasti mereka juga utangnya juga lumayan ya Mas. Laba juga pasti minus lah. Cuma kalau inilah Mas kebiasaannya orang Indonesia ya Mas, selalu kacamata kuda sih Mas. Kalau saya bilang tuh itulah kenapa fund manager nggak pernah menang Mas, karena mereka selalu telat. Mereka butuh konfirmasi bahwa usaha udah untung, baru gua beli. Tapi padahal gini Mas, padahal sinyal untung itu udah ada Mas. Kalau ini siklusnya berubah Mas, sekarang gini, kalau call harga 50 gua rugi, masa kalau call harga 100 gua rugi juga? Iya. Ya kalau nunggu laporan keuangan, telat dong Mas. Telat, betul. Telat dong, gitu kan. Atau kayak Samudra Mas, labanya. Atau yang lebih parah Mas, saya waktu main tanker di luar Mas. Itu perusahaan masih rugi 3 triliun Mas. Saya beli waktu pas perang Rusia tuh Mas. Karena saya tahu banget tuh bakal booming Mas, tanker ya Mas, oil tanker Mas. Itu perusahaan rugi Mas. Tapi saya tahu ini perusahaan gede banget Mas. Perusahaan gede, solid. Saya beli Mas. 1 tahun kemudian tuh laba 3 triliun lebih Mas. Kalau saya nunggu laba 3 triliun Mas, udah 5 bagger Mas. Udah 5 bagger gitu loh. Itu namanya proses turun kan Mas, proses turun around gitu ya. Dan market selalu mengapresiasi duluan Mas, sebelum kejadian semuanya. Jadi, wah kemarin ada yang ngomong, wah beli Wins perusahaan rugi, ngapain lo beli? Ya nanti kalau beli untung lo udah 1.000 ya, gua jualan lo beli, kan gitu kan. Iya. Yang penting ini Mas, yang penting ada cerita, ada sebuah cerita nih yang nanti akan merubah laporan keuangannya nih Mas, ke depan. Dan lo harus jalan duluan Mas, sebelum orang mengetahui itu. Oke. Nah kalau misalnya di laporan keuangan nih kan biasanya tetap dilihat gitu ya Mas ya. Cuman bukan jadi tools atau konfirmasi utama lah ya buat laporan keuangan. Cuman kalau boleh tahu nih rasio atau misalnya aspek apa aja sih di laporan keuangan yang biasa Mas Riki perhatiin banget deh gitu. Nih saya kemarin juga sempat ngomong gila katanya. Gua nih orang yang sangat suka sama laporan keuangan nih bilang. Tiba-tiba gua dikonter sama orang yang nggak main saham, nggak bikin laporan keuangan Mas. Bukan lucu gitu. Jadi laporan keuangan yang pertama saya lihat Mas, itu posisi utang. Posisi utang nomor 1. Saya pastiin posisi utangnya manajeable lah ya. Kecuali sahamnya, batubaranya Om Bakri lah itu utangnya. Oke. Dan yang kedua yang saya lihat Mas, itu pasti saya lihat marginnya Mas. Tapi bukan margin sekarang Mas. Saya waktu itu melihat margin yang waktu zaman dia jaya, marginnya berapa sih? Profit marginnya. Jadi kalaupun nanti ini berulang Mas, saya tinggal ngambil, oh dulu margin segini. Berarti kalau gue asumsikan segini, gue tinggal hitung aja nih, berapa potensi profit di depan. Yang kedua. Yang ketiga Mas, yang paling saya itu sih dividen sih Mas, dividen yield. Oh iya. Dividen yield. Karena mau nggak mau Mas, saya juga pasti punya saham yang harus punya dividen Mas. Kan saya mesti ada regular income gitu kan. Jadi saya lihat tuh Mas, dividennya gitu kan. Ya selebihnya Mas standar lah Mas, ya manajemennya siapa, yang punya siapa. Kalau misalkan saham-saham kayak apa ya, batu bara berapa lah produksinya gitu Mas. Kalau saham apalagi misalkan kayak sekarang apalagi Mas, Wins ya, kapalnya berapa gitu loh Mas. Itu aja Mas. Kayak Nusa berapa dia punya rig, terus berapa kapasitinya Mas. Ya gitu aja Mas. Oke. Buat ya itu tadi buat jadi konfirmasi dari story yang kita prediksi tadi. Betul. Sesimpel kan Mas sebenarnya? Iya betul. Simple. Tapi somehow Mas, simpelnya itu kadang orang itu nggak bisa komit aja Mas. Lu udah nemuin saham bagus tuh, udah bikin tesis bagus gitu ya, tapi lu gatel tangannya, mau jual aja percuma lah Mas. Oke, nah ini mungkin aku balik lagi ke masalah story tadi nih Mas. Ke style story tadi. Kalau misalnya Mas Riki kan ngelihat pola gitu ya, karena story yang mungkin bakal jalan di depan itu mungkin aja udah kejadian di masa lalu gitu kan ya. Cuma kan kalau Mas Riki ini kan kita bisa bilang punya pengalaman dan waktu untuk mengalami semua itu gitu. Jadi mungkin agak lebih sensitif nih. Kalau buat yang baru gimana Mas caranya buat bisa mungkin sesensitif atau bisa ngejalanin style kayak Mas Riki? Iya, mesti hadapin dulu Mas.
Ada satu hal gini mas, ada satu hal yang kita nggak bisa tuarkan ke orang. Karena orang itu mesti ngadepin dulu mas. Saya jadi inget tuh kemarin waktu kalau mas nonton YouTube kita bagaimana mentor ngomong masalah mentor lain. Mas Rizal ngomong gitu kan. Jadi kenapa Mas Ricky tuh bisa segitu intuisinya gitu ya? Karena itu yang masih dibentuk mas, itu dibentuk kita sendiri mas. Kita perjalanan ngadepin, oh gitu. Mas, pengusaha ya mas, pengusaha kalau jalan deh mas. Dia kalau ngeliat gini, oh nih bisa usaha apa nih, bisa usaha apa? Karena mereka terbiasa mas, intuisinya kencang mas. Itu kan karena mereka terbiasa mas. Ya sama kayak saham mas. Kita bisa lihat saham tuh bagus apa enggak mas. Karena kita terbiasa mas. Oh ini saham bagus nih. Oh ini bakal begini nih. Oh ini bakal kesini nih. Karena tuh kita terbiasa aja mas. Terbiasa mengalami pola yang begitu berulang-ulang mas. Jadi kayak terpaku mas. Kayak kita hidup sama mas bangun pagi. Saya bangun pagi mas, nggak perlu pakai bel mas. Karena terbiasa intuisi badannya gitu loh mas. Udah jadi behavior. Udah jadi behavior. Saya punya style tuh mungkin mostly Fisher sama Dalio. Dalio saya ambil dari cara pandang dia ekonomi mas. Fisher dari cara dia mengambil bagaimana menemukan stoknya gitu loh mas. Kalau mas pernah baca buku namanya Winner Stock mas ya, itu Fisher mas, itu bagus banget mas. Bagaimana dia menemukan saham jatuh, itu bagus mas gitu loh. Tapi sometimes kan juga saya baca mas, kayak baca misalkan kayak kemarin mas Rizal ngomong masalah Howard Marks, saya baca oh gitu. Masalah Benjamin Graham, saya baca gitu. Minimal saya ngerti mas. Minimal saya ngerti, jadi never stop learning lah mas. Baca apapun lah, saya baca apapun kok mas. Apapun saya baca, makanya kalau saya ngomong sama orang, saya ngerti mas. Saya bisa nyambung. Investing style Mas Ricky nih. Kalau kita ngomongin tadi kan berarti justru winner stock itu didapat mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sekarang kondisinya kurang baik lah ya. Dengan harapan story-nya berjalan, perusahaan bisa turn around gitu. Cuman bahkan sebaik apapun kita screening gitu ya, ngejalanin analisa, kan tetap ada resikonya ya mas ya dalam investasi lah ya, mau sekecil apapun sebenarnya. Nah, boleh tau nggak sih gimana sih kalau cara Mas Ricky nih buat meminimalisir resiko dalam investasi? Ya, saya pernah nulis tuh mas, high risk, saham tuh kan high risk high return. Sebenarnya enggak mas, saham tuh low risk. Potensial high return mas. Oke. Ada potensi dapat high return. Low risk, potential high return. Kalau bisa jalanin ya mas. Ya, oke. Nah, kalau dari pertimbangannya nih, ada nggak sih kayak mungkin 1-2 saham yang dari story oke nih, cuman at the end ternyata story-nya tuh gagal, berbalik atau gagal gitu? Ada dari Mas Ricky ada kayak mungkin cut loss deh gitu, atau mungkin ada cara lain nggak? Kalau Mas tahu dulu saya pernah nulis Stockbit juga mas, saya pernah nulis waktu itu saya pernah naikin tesis Pizza Hut. Oke, menarik saya. Jadi waktu itu waktu COVID itu mulai dibuka tuh mas, reopening, kan ada story tuh mas. Berarti orang boleh mulai jalan-jalan lagi kan ke mall. Otomatis yang dihitung adalah restoran, mall gitu kan. Ternyata setahun kemudian kok nggak ada perbaikan mas. Sangat tidak ada perbaikan, tidak ada hal yang baik yang membuat dia tuh jadi berkembang gitu loh mas. Akhirnya saya udah nggak pegang lagi mas. Karena saya pikir waktu dia turn around aja dia nggak dapat posisi mas, nggak dapat timing. Artinya memang oh ya udahlah, it's not good for investment gitu loh. Ada gagal mas, ada gagal. Mungkin bukan bilang gagal sih mas, tapi rasanya if I found another opportunity ya udahlah itu mendingan saya cari yang lebih baik lah ya. Di stream tuh saya lihat ya mas, orang itu selalu beli saham tuh stigmanya bahwa gue dapat beggar berapa, target berapa, return berapa dari sini. Tau nggak mas? Itu orang itu kembali lagi mas, itu cara orang memberikan greedy orang gitu mas. Jadi orang tuh dibilang greedy kayak gitu mas. Kenapa sih orang nggak mikir bahwa gue beli saham tuh yang penting resikonya terukur apa enggak? Return tuh datang sendiri tak mas? Belakangan. Mas, apa pernah saya mikir dapat Temas 20 kali lipat mas? Nggak pernah saya mikir mas. Yang gue tahu Temas itu harga 100 perak mas, 120 perak mas, mau berapa lagi? Saya nggak pernah mikir bahwa gue dapat sekian, enggak mas. Pokoknya gue tahu nih ada story ini, resiko udah mengecil, udah parah banget gitu ya. Ya ntar mau keberapa ya terserah. Saya rasa semua gitu mas, kayak Lo Keng Hong juga begitu. Dia nggak pernah mikir mas, cuan berapa mas. Yang gue tahu Lo Keng Hong ya mas ya, dia beli saham, MOS-nya berapa mas. Kalau makin gede MOS-nya, makin dia beli mas. Artinya nggak mas? Resiko lu kan kecil mas. Resiko lu benar. Bukan, gue beli saham nih, gue targetnya berapa bagger nih, nggak ada. Hampir semua yang besar-besar mas, nggak ada ngomongin bahwa gue beli saham targetnya berapa bagger, nggak ada mas. Aku balik lagi ke financial freedom dan full time investing nih mas, menarik nih. Kalau misalnya
artinya kan bukan nggak mungkin ya 30 tahun kita bisa financial freedom dan mutusin buat full time investor lah gitu. Cuman buat orang-orang atau teman-teman zaman sekarang nih Mas, buat sampai ke tahap itu mungkin nggak perlu 30 deh, 40 deh, 40 bisa full time di market tuh possible nggak sih? Dan kalaupun possible nih, apa aja yang perlu disiapin Mas? Kenapa orang itu nggak berhasil Mas? Karena dia melimit diri sendiri Mas. Dia pasang limitnya sendiri Mas. Buat saya semua mungkin. Asal kita mau lakuin sesuatu aja Mas. Do something for yourself. Lakuin sesuatu buat diri lo. Dan lakuin sekarang Mas, jangan nunda. Set target Mas. Yang jelas kita mesti set target Mas. Jangan, kita bawa mobil kan tahu Mas mau kemana, tujuannya, estimasinya berapa lama. Sampai di sana. Kita spare waktu kalau lagi sampai macet, kita siapin. Sama kayak saham Mas. Kita siapin dulu, kita mau sampai sana berapa lama, mapnya mau gimana, gua mau jadi apa, gitu kan? Kan gitu Mas, sama Mas, semua mesti siapin semua gitu kan, lo siapin. Apalagi Mas mau siapin? Dari sisi apa nih Mas ngomong dari... Oke, yang pertama kan set spesifik target lah ya Mas ya? Jelas dong. Lo pasti punya target Mas, harus Mas. Nama hidup punya target mah ngapain Mas? Kalau lo cuma lontang-lantung jalan sini, emang kayak kita jalan ya Mas, keluar dari lontang-lantung nggak ada tujuan, enak nggak Mas? Ya nggak enak kan? Oke, yang kedua apa? Yang perlu disiapin Mas? Mental Mas, belajar. Mental belajar, terus mental pantang menyerah Mas. Saya main saham tuh bareng teman-teman Mas. Sampai detik ini saya mungkin mereka udah berhenti kali Mas. Di tengah jalan ya Mas. Mereka di tengah jalan, mereka merasa bahwa ya it's not my place gitu kan. Saya pernah nonton film Rocky Mas, yang terakhir Rocky Balboa. Jadi dia bilang semakin berat lo dipukul, semakin berat lo bounce harusnya Mas. Harusnya saat lo dipukul mah jangan nyerah. Jangan lo bounce, karena kalau gitu bounce Mas, itu luar biasa bounce harusnya Mas. Mental dan ilmu lah ya. Mental, belajar, ilmu, impian Mas. Terus apa lagi ya, lu gaul sama orang banyak-banyak Mas, sama temen gitu ya. Cari komunitas, ya kayak Stockbit gini. Jadi Stockbit ini sebenarnya, makanya saya agak aneh nih Mas, jadiin ajang berantem gitu Mas. Harusnya di tempat gini kan harusnya jadi ajang teman ya Mas, nyari teman diskusi gitu loh Mas. Nggak usah gagah-gagahan deh Mas. Di bursa tuh gini loh Mas, di bursa tuh nggak ada yang jago Mas. Nggak ada yang jago Mas. Semua bisa kesapu kapan aja Mas. Kalau besok mau disapu bisa Mas. Sebentar doang Mas. Sekarang kita ngomong nggak usah individual ya Mas. Lehman Brothers kurang gede apa Mas? Credit Suisse kurang gede apa Mas? Disapu sekitar doang, sebentar doang Mas. Apalagi kita Mas. Artinya kita mesti banyak bergaul ya Mas. Nyari teman, nyari informasi, nyari hal yang positif gitu loh Mas. Bergaul dengan hal yang positif gitu kan. Untuk capai financial freedom dan full time investor ini kan tadi modalnya ada specific goals, set specific goals, terus juga ada mental sama ilmu lah ya, kemauan buat belajar. Nah ini ngomongin soal modal nih Mas. Kalau soal modal nih ada specific amount nggak nih buat nyiapin buat jadi full time investor atau jadi full time financial freedom lah? Gini Mas, ini kan kita lebih bertarung melawan market ya Mas ya. Seberapa besar market bisa provide kita, kehidupan kita gitu kan, dari dividen gitu kan. Tapi market kan juga fragile ya Mas ya, naik turun. Jangan sampai nanti fragile market justru mengombang-ambingkan kita punya keuangan gitu ya. Sometimes orang tuh selalu, saya baca di publik ya, baca di stream gitu ya, jadi orang itu katanya invest for living itu berharap juga dari kenaikan sahamnya juga Mas gitu ya. Buat saya sih enggak sih Mas. Buat saya adalah, ya lu siapin uang dulu. Pertama ya Mas, saya siapin uang dulu Mas. Sampai hari ini, itu saya sudah siapin uang sekitar 60 bulan hidup sih Mas. Tapi awal dulu saya bikin dari setahun Mas, setahun. Udah setahun, naikin 2 tahun, naikin 3 tahun. Karena buat saya 5 tahun itu cukup ya Mas. Buat saya ya. Artinya sebulan saya hidup berapa, 50 bulan, itu benar-benar saya amanin Mas. Saya cuma depositoin doang. Ada orang bilang, wah deposito tuh bodoh. Enggak lah. Deposito tuh nggak bodoh. Deposito tuh ya cuma itu kan ngamanin uang aja Mas. Bukan uang yang untuk bertaruhkan Mas. Karena hidup itu nggak semua harus bertaruhkan Mas. Nggak semua harus bertaruhkan. Mungkin ya Mas, 20 tahun lalu iya Mas. Saya masih muda ya. Udah Mas gini kan enggak Mas. Udah punya kehidupan anak, istri gitu kan. Dan mostly yang penting apa Mas? Nyaman Mas hidup Mas. Nggak perlu pusing.
nggak perlu mikir market naik turun, besok mau turun gimana gitu kan. Ya udah, kita toh udah siap semua nih. Apalagi kan sekarang udah ada usaha juga Mas. Artinya saya sebenarnya dibilang secure, saya sangat secure banget Mas. Nah kalau buat tips buat teman-teman, sama Mas. Kalau misalkan ya Mas ya, punya uang 1M. Terus dia berharap, wah kalau 1M semua gua putar kan semua dapatnya lebih gede gitu. Kalau mau jadi investor nggak gitu Mas. Ya lu amanin dulu lah setahun hidup atau 2 hidup gitu ya. Minimal lu secure Mas, ada secure-nya. Perlu ada persiapan dana lah ya, kalau misalnya di awal mungkin setahun 2 tahun cukup gitu ya, setahun 2 tahun pengeluaran. Iya. Sampai sekarang mungkin kalau kayak Mas Riki udah punya keluarga segala macam, tadi berapa? 50? Saya 5 tahun Mas, Oh, 60 tahun, bulan, ya? iya. 60 bulan. 60 bulan, artinya saya udah bumper pas itu Mas. Ya. Dan itu buat nominal berarti ya subjektif. Subjektif, kebutuhan subjektif. Kita. Kebutuhan. Pengeluaran berapa gitu kan. Oke. Dan yang nggak kalah penting berarti tadi fokusnya tuh return yang didapat tuh fokusnya justru ke dividen ya Mas, bukan ke capital gain ya? Dividen. Seberapa orang salah kaprah sih Mas. Mas kalau lihat di KBBI Mas, investasi itu adalah sebenarnya seberapa banyak arus kas yang lo hasilkan Mas. Memang tujuannya itu Mas, arus kas. Karena kalau yang namanya apresiasi itu udah pasti apresiasi Mas, namanya investasi kan, nilainya nambah Mas. Tapi sebenarnya arus kas itu kan yang lo nggak dapetin Mas. Contoh, orang ngomong properti katanya invest Mas. Iya invest, kalau lo kontrakin Mas. Ya. Sekarang kalau misalkan lo properti nggak lo kontrakin nih Mas, lo nggak sewain, kan lo keluar biaya Mas, PBB lo bayar, IPL lo bayar Mas. Ya. Artinya uang lo keluar Mas, kan bukan invest namanya Mas. Betul. Kan invest itu kan seberapa banyak uang lo masuk ke kantong Mas. Ya. Gitu kan? Dividen tuh bumper pertama investasi Mas. Bumper pertama ya, karena capital gain itu nanti datang sendiri Mas. Karena kalau udah bisa kira-kira gue dapat dividen sekian ya udah Mas. Oke, ini terakhir deh. Kalau misalnya ada pesan lain nggak nih Mas buat teman-teman stockbitor atau investor yang nonton? Bursa tuh memang tempat cari uang. Saya dulu tuh pernah ketemu sama salah satu famous dan ahli Feng Shui Mas. Nasabah saya dulu Mas. Dia ngomong gini sama saya Mas. Kalau lo mau cari uang, itu lo cari di mana uang berputar. Karena disitulah lo tempat cari uang. Which is itu di bursa Mas sebenarnya. Itu putaran uang gede banget Mas itu Mas. Berita baiknya, lo bisa berhasil di sini. Berita buruknya, lo juga bisa gagal di sini. Kan? Berita baiknya Mas, lo bisa berhasil. Tapi berita buruknya Mas, lo juga mesti belajar. Lo ada proses semuanya Mas. Lo harus struggle, lo harus berjuang di sini Mas. Nggak bisa lo kayak Candi Roro Jonggrang ya Mas, lo berharap lo buka terus bulan depan udah kaya Mas, nggak bisa Mas, nggak bisa. Next, even lo juga punya uang sedikit Mas, don't worry Mas. Di sini antara uang gede sama uang kecil, semua punya kesempatan sama Mas. Tergantung gimana pola pikir lo aja Mas. Makanya kalau Mas Fadli sering dengar kan gue bilang, nggak apa-apa uang kecil, tapi otak lo gede gitu loh. Otak lo kayak otak orang gede Mas. Bagaimana lo bermain ala mereka Mas. Jadi lo jangan apa ya, jangan minder gitu loh Mas. Saya suka banget tuh Mas, gue boleh kecil. Saya boleh itu bilang dari saya Mas, gue boleh kecil. Tapi otak gue mesti ke sana. Otak gue mesti kayak mereka Mas. That's why gue mesti belajar Mas. Gue mesti pikir kayak mereka. Kalau mereka gini mau ngapain sih? Mereka ngapain sih? Apa yang mereka lakuin Mas? Sampai orang bilang, gue mau kayak Warren Buffett. Tapi lo baca buku nggak? Tapi lo ngelakuin nggak apa yang dia lakuin Mas? Lo cuma mau jadi doang Mas, tapi lo nggak mau lakuin prosesnya kan sama juga bohong Mas. Itu sama aja lo ngisap jempol Mas. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak nih Mas, udah ngobrolin soal gimana cerita Mas Riki awal jadi full time investing, terus juga gimana caranya buat capai financial freedom di umur 29, sampai gaya investasinya nih. Sampai gaya hidup nggak Mas? Iya Mas, ngomong-ngomong ya Mas, gila gue kalau mikir ya Mas, gue dapat banyak dari bursa Mas. Gue menemukan style hidup gue tuh banyak banget, lifestyle gue ya. Dan gue juga terakhir gue pesan juga sih Mas, buat teman-teman juga ya, kalau lo udah punya sesuatu ya Mas, satu lo nikmati Mas. Sama ada orang yang masih, wah gue punya uang 1 miliar misalkan nih Mas ya, ntar deh gue tunggu 5 miliar deh baru gue nikmatin, ntar udah 5 miliar, wah ntar gue 10 miliar deh, ntar gue 20 miliar deh. Lama-lama lo gak nikmatin Mas. Hidup besok bisa lo dipanggil kapan aja Mas. Jadi buat gue sekarang hidup ya udahlah, kalau gue bisa nikmatin. Nikmatin itu bukan berarti lo buang-buang ya Mas, atau misalkan lo buang uang banyak-banyak lah, enggak. Ada orang yang punya hobi apa, misalkan kayak Steven nih, dia hobi 5 jam, dia beli jam lama Mas. Itu cara dia menikmati hidup Mas gitu kan. Sekarang
Kayak saya mas, saya hobi traveling mas. Ya sekarang saya setiap tahun traveling mas kemana-mana. Karena ada di agenda tuh mas, traveling around the world mas. Jadi iya saya dapat saham tuh dari saham tuh banyak mas. Saya dapat lifestyle, dapat bebas semuanya mas. Kita bebas semuanya gitu kan, tanpa pusing gitu kan. Bahkan saya sebenarnya dari saham juga saya berbisnis mas. Saya orang kan bisnis dulu kan, baru main saham kan, enggak. Sebenarnya dari saham bisa buka bisnis gitu ya? Karena kan pola pikirnya kan kita tinggal tumpahkan doang mas gitu loh mas. Ke situ gitu kan, bagian kita evaluasi perusahaan gitu kan, bagian kita membuka market gitu kan sama aja mas sebenarnya kan. Jadi saham is the best mas. Saham is the best instrument buat saya mas. Saya udah lewatin semua mas. Mas mau apa? Mau option saya pernah, future saya pernah, apa juga pernah, semua saya pernah mas. Saya belajar, saya cobain mas, bukan saya cuma baca mas. Saya cobain semua. Saham is the best instrument. Semoga sharing ini bisa jadi armor lah ya buat teman-teman, bisa lebih kuat lagi lah mengarungi bursa ya mas ya ke depan. Mudah-mudahan. Oke, thank you Mas Ricky. Sip. Sampai ketemu di lain kesempatan ya.